Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan membahas tentang keamanan sistem informasi, di mana yang akan kita bahas merupakan keamanan cyber dan pengamanan data. Oke, di sini ada pendahuluan. Perkenalkan, nama saya Yoga Pradana dari kelas Manajemen Informatika 5B. Di sini mata kuliahnya adalah keamanan sistem informasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Septa Piansa Dwi Putra. Selanjutnya di sini adalah outline dari topik yang akan kita bahas pada PowerPoint ini. Yang pertama ada pengertian data, kemudian ada macam-macam serangan cyber terhadap data, kemudian ada cara menangani serangan cyber terhadap data, dan terakhir ada kesimpulan. Yang pertama di sini ada introduction di mana keamanan cyber merupakan topik yang sangat relevan dalam dunia digital pada saat ini. Pengamanan data, baik data pribadi maupun data organisasi, menjadi kunci dalam melindungi informasi yang sensitif dari ancaman cyber. Dalam PowerPoint ini kita akan bahas pengertian, jenis data, serta serangan cyber yang dapat mengancam data tersebut, beserta cara-cara mitigasinya atau cara-cara menangani serangan cyber tersebut, teman-teman. Oke, yang pertama ada pengertian. Pengertian dari data pribadi dan data organisasi. Yang pertama data pribadi. Data pribadi itu merupakan informasi yang terkait dengan individu tertentu. Ini bisa mencakup seperti nama, alamat, nomor telepon atau nomor HP, kemudian tanggal lahir, nomor KTP atau NIK, kemudian juga media sosial. Banyak lagi informasi data pribadi seperti informasi medis, riwayat kredit, dan lain-lain, teman-teman. Selanjutnya adalah data dari organisasi. Data organisasi sendiri itu merupakan informasi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Seperti pertama itu laporan keuangan perusahaan, rencana perusahaan, rancangan produk, atau data karyawan. Masih banyak lagi data organisasi yang tidak saya sebutkan di sini. Namun di sini saya cuma mengambil 4 dari contoh data organisasi. Selanjutnya kita bahas di sini macam-macam serangan cyber terhadap data, baik data pribadi maupun data organisasi. Yang pertama itu serangan terhadap data pribadi. Yang pertama ada phishing. Nah, phishing itu merupakan serangan yang melibatkan upaya untuk memperoleh informasi pribadi dengan mengelabui korban. Biasanya phishing itu menggunakan email palsu yang tampak meyakinkan dari situs web palsu untuk mencuri informasi pribadi. Contohnya itu pengiriman email palsu yang mencoba meminta informasi login bank, atau sering kita lihat itu di media sosial banyak sekali link-link phishing. Biasanya di situ meminta email beserta password akun medsos, teman-teman. Jadi untuk selanjutnya ada identity theft, yaitu pencurian identitas. Nah, di sini dia mencuri identitas pribadi individu seperti nomor KTP, nomor kartu kredit, eh, atau juga bisa juga fotonya, teman-teman. Ini dilakukan untuk tujuan kejahatan seperti membuka rekening bank atau melakukan transaksi online, bisa juga untuk mengajukan pinjaman online. Selanjutnya ada ransomware, di mana ransomware itu adalah penyanderaan data, di mana data pribadi yang disandra dan akan dibebaskan jika korban membayar tebusan. Ini dapat menyebabkan kehilangan akses pada data pribadi kita atau bahkan kebocoran informasi jika kita tidak tebus tebusan yang diinginkan oleh penyandera, teman-teman. Oke, selanjutnya ada social engineering. Nah, di sini dia menerapkan psikologis untuk social engineering, di mana pelaku akan mendekati korban terlebih dahulu, kemudian melakukan pendekatan, kemudian mencuri informasi pribadi yang ada di korban pada targetnya, seperti data keluarga, KTP, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada serangan terhadap data organisasi. Yang pertama di sini ada APTS, di mana APTS itu merupakan kepanjangan dari Advanced Persistent Threats, di mana serangan ini melibatkan upaya yang sangat canggih dan berkelanjutan dari kelompok atau individu yang mempunyai keahlian teknis yang tinggi. Mereka sering memiliki tujuan yang jelas, seperti mencuri rahasia dagang atau data strategis di organisasi, atau bagaimana rencana produknya ke depannya, inovasi produk yang akan diluncurkan ke depannya.
Mereka bertujuan untuk mencuri data-data seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini ada data breach, di mana data breach sendiri merupakan bisa terjadi melalui berbagai cara seperti eksploitasi kerentanan dalam sistem keamanan dan serangan dari dalam organisasi. Kemudian di sini ada insider threats, di mana insider threats merupakan ancaman dari dalam organisasi, di mana karyawan atau mantan karyawan dengan akses internal mencoba mencuri data organisasi atau merusak sistem. Ini bisa disengaja atau tidak disengaja. Jadi karyawan ataupun yang sudah menjadi mantan karyawan itu bisa mengakses data-data tersebut, namun dia disalahgunakan, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada DDoS, di mana ini menyerang web atau website dari sebuah perusahaan yang akan menghambat pelayanan yang menyebabkan kerugian finansial. Selanjutnya di sini cara mengatasi serangan cyber atau cara memitigasi serangan cyber. Yang pertama itu untuk data pribadi, kita harus harus punya kesadaran terhadap keamanan, teman-teman. Nah, bagaimana cara memperoleh kesadaran terhadap keamanan? Kita bisa mengikuti pelatihan kesadaran keamanan, yaitu pelatihan kepada individu yang mengidentifikasi upaya phishing dan mengajari mereka untuk tidak mengungkap informasi pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Kemudian itu ada yang kedua itu penggunaan VPN atau enkripsi. Nah, dengan menggunakan Virtual Private Network atau VPN dan enkripsi data untuk melindungi informasi pribadi saat berbagi melalui jaringan, terutama saat menggunakan WiFi public. Jadi ketika kita merasa kurang aman pada saat menjelajahi internet, ada baiknya kita menggunakan VPN atau Virtual Private Network, teman-teman. Kemudian selanjutnya menggunakan password yang kuat katanya. Nah, untuk akun-akun medsos atau akun-akun pribadi disarankan untuk menggunakan password yang kuat. Di mana password yang kuat itu memiliki kriteria yang pertama itu harus mempunyai 8 karakter, harus mempunyai karakter unik, huruf besar, huruf kecil, kemudian harus ada angka dan lain-lain. Kemudian selanjutnya hapus data yang tidak diperlukan lagi. Jadi ketika kita mempunyai data yang sudah tidak diperlukan lagi, baik di device HP atau di mana saja, lebih baik kita hapus, teman-teman, walaupun kita hapus permanen. Selanjutnya untuk mengamankan data organisasi, saya memasukkan 3 hal di sini. Mungkin banyak banyak lagi hal yang bisa kita lakukan untuk mengamankan sebuah data. Yang pertama itu penggunaan firewall dan antivirus. Menggunakan teknologi keamanan seperti firewall pada perangkat lunak antivirus untuk mendeteksi dan mencegah serangan datang dari luar. Jadi dengan menggunakan antivirus dan firewall ini kita bisa menganalisis atau mendapatkan deteksi atau bisa mendeteksi serangan yang akan dilakukan dari luar, teman-teman. Kemudian manajemen akses yang ketat kan di sini. Dengan manajemen akses yang ketat, kita bisa mengendalikan akses ke data sensitif dengan memberikan hak akses yang minimal kepada individu dalam organisasi. Atau kita bisa memberikan akses hanya kepada orang-orang yang memerlukan, hanya kepada orang-orang yang diberikan izin, teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini ada monitoring dan manajemen akses data, di mana di sini kita akan mengimplementasikan sistem pemantauan atau inspeksi data untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau aktivitas yang nggak normal dalam lalu lintas data organisasi. Baiknya selanjutnya di sini ada sebuah kesimpulan yang saya tarik, yaitu keamanan cyber sangat penting dalam melindungi data pribadi dan data organisasi dari serangan cyber yang kompleks. Dengan pemahaman tentang jenis serangan dan mitigasi yang efektif, kita dapat menjaga data berharga dari risiko data pribadi maupun organisasi. Data pribadi dan organisasi merupakan aset yang berharga yang harus dilindungi. Dengan perhatian yang tepat, risiko dapat diminimalkan, teman-teman. Baiklah, saya Yoga Pradana. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.